Bisa nggak ya aku keterima di sini? Eh, hmm, aku di mana ini? Duh, mana nggak familiar lagi. Hai. Hai. Kamu pasti bingung lagi di mana? Iya. Kenalin, aku Nadia, diri kamu di masa depan. Hah? Berarti kita keterima di WLM? Jurusan ilmu komunikasi dong? Enggak, kita keterima di Kesmas. Oh, gitu. Menurut aku, semenjak nanti kamu keterima di Kesmas, ada beberapa hal yang harus kamu tahu. Apa tuh? Yuk ikut aku. Ini mau kemana, Kak? Udah, ikut aja. Nah, jadi sekarang kita lagi di lingkungan sekitar PSKM atau Program Studi Kesehatan Masyarakat. Oh, alah. Kemudian ini ada beberapa visi misi yang menurut aku kamu harus tahu sih. Kira-kira apa tuh? Nah, jadi visi dari program studi kesehatan masyarakat itu adalah menjadi program studi unggulan di bidang kesehatan masyarakat yang berdaya saing global dan berkontribusi melalui inovasi, nilai-nilai humaniora, berkarakter kewirausahaan, dan berbasis lingkungan lahan basah. Nah, sedangkan misinya sendiri itu ada 5. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan kesehatan masyarakat yang tentunya unggul, kompeten, memiliki nilai-nilai humaniora dan berkarakter kewirausahaan dengan kekhasan lokal lingkungan lahan basah. Yang kedua, mengembangkan penelitian yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan masyarakat yang relevan dengan isu-isu strategis lingkungan lahan basah. Ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di lingkungan lahan basah. Yang keempat, mewujudkan tata kelola program studi yang adaptif dan sesuai dengan prinsip good governance, serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir, membangun kerjasama strategis dengan institusi nasional dan internasional dalam rangka penguatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Lalu setelah adanya visi dan misi, tentunya kita mempunyai tujuan. Nah, tujuannya itu sendiri ada 5 juga nih. Yang pertama, tercapainya lulusan sarjana kesehatan masyarakat yang unggul, berkarakter kewirausahaan dan kompeten dalam merancang solusi kesehatan berbasis potensi lingkungan lahan basah. Kemudian yang kedua, terbangunnya ekosistem penelitian berbasis kearifan lokal lahan basah yang berkontribusi terhadap pengembangan iptek di bidang kesehatan masyarakat. Lalu yang ketiga, terrealisasinya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program pengabdian yang berbasis riset dan penyebarluasan hasil inovasi di bidang iptek kesehatan masyarakat. Lalu yang keempat, terlaksananya tata kelola program studi yang adaptif, akuntabel, dan berkualitas berdasarkan prinsip good governance dalam rangka mendukung mutu pendidikan tinggi. Last but not least, yaitu terjalinnya kerjasama strategis nasional dan internasional dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan teknologi di bidang kesehatan masyarakat. Nah, setelah itu ada yang namanya profil lulusan. Jadi, karakter lulusan seorang sarjana kesehatan masyarakat adalah manager, innovator, researcher, apprenticer, communitarian, leader, dan educator atau disingkat jadi Miracle. Nah, dari karakter tersebut, maka profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yakni manager, leader, researcher, educator, communicator, entrepreneur, dan konsultan. Berdasarkan hal tersebut, maka profil lulusan program studi kesehatan masyarakat atau PSKM FKWLM adalah sarjana kesehatan masyarakat yang mampu menjadi seorang manajer, pemimpin, peneliti, pendidik atau penyuluh atau pemberdayaan masyarakat, influencer, advokator atau negosiator, wirausahawan, dan konsultan di bidang kesehatan masyarakat, serta mampu melakukan analisis situasi kesehatan berdasarkan evidence-based permasalahan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Oke, moving to the next one. Jadi ada 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi atau analysis and assessment skill di bidang Kesmas pada kegiatan tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. Kedua, mampu mereplikasi pengembangan kebijakan dan perencanaan kesehatan atau policy development and program planning skill bidang Kesmas pada kegiatan tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. Ketiga, mampu mempraktekkan komunikasi secara efektif atau communication skill yang sesuai untuk kegiatan promotif dan preventif di
di bidang Kesmas. Keempat, mampu melakukan penyesuaian dengan budaya setempat atau cultural competency or local wisdom skill dalam kegiatan promotif dan preventif di bidang Kesmas. Kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community dimensions of practice pada kegiatan promotif dan preventif di bidang Kesmas. Keenam, mampu menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan pengelolaan sumber daya atau dana atau resources or financial planning and management skill di bidang Kesmas pada kegiatan di tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. Ketujuh, mampu menerapkan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and systems thinking or total system skill di bidang Kesmas pada tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. Last but not least, mampu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kewirausahaan atau entrepreneurial skills di bidang Kesmas. Nah, jadi menurutku itu aja sih yang perlu kamu tahu, seperti visi misi, tujuan, profil lulusan, 8 kompetensi, serta singkatan Miracle. Sekarang, kalau kamu udah tahu, saatnya kamu kembali lagi.